Assalamualaikum, salam rekan setia Wajah Langsa. Awalnya kami berpikir mobil-mobil ini adalah mobil yang difungsikan masyarakat Tamiang saat terjadi banjir. Ternyata menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, ternyata di mobil-mobil yang berhenti ini tercium bau busuk, alias di dalamnya ada jenazah ataupun mayat. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Yang kuat saudaraku di Tamiang, semoga musibah banjir ini segera usai dan pemerintah bisa segera. Di depan saya ini adalah Tamiang Sport Center yang saat terjadi banjir diperkirakan oleh masyarakat Aceh Tamiang karena tempatnya agak sedikit tinggi. Jadi tempat ini adalah tempat yang aman, sehingga warga Aceh Tamiang ramai-ramai mengungsi di sini. Ya, ini kita lihat mobil-mobil, hampir semua mobil-mobil bertumpu di sini. Ya, karena masyarakat mengira daerah ini aman dari banjir. Dan kita lihat, menurut keterangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, di dalam mobil-mobil berhenti ini tercium bau jenazah atau bau mayat. Ya, jadi diperkirakan di dalam mobil ini sudah ada korban-korban banjir yang sudah meninggal di dalamnya, tenggelam oleh dalamnya air yang menggenang di Aceh Tamiang, tepatnya di depan Sport Center Tamiang ini. Namun kenapa belum dievakuasi? Mungkin pintu-pintu dari mobil ini terkunci dan sangat butuh kekuatan untuk membuka karena jumlah mobilnya ratusan, ya bahkan sampai ribuan. Semoga, astagfirullahaladzim, ya aromanya bahkan menembus di dalam mobil kami, saudaraku. Semoga ini segera ditangani. Astagfirullah. Sangat banyak mobil yang aromanya ini sudah sangat menyengat, saudaraku. Ya, silakan kalian datang kemari dan kalian saksikan. Warga tidak ada yang berani karena ya Allah, tidak habis-habis mobil ya. Astagfirullahaladzim. Pak Presiden, Bapak di situ Pak, kami di sini Pak. Ini kondisi Aceh Utara sekarang Pak. Kalau memang ini masih layak jadi perkampungan Pak, tolong dibantu Pak. Kami sangat membutuhkan Pak. Kami di sini kelaparan, konsumsi minim. Untuk menuju kemari itu kita membutuhkan waktu, membutuhkan jalan, akses itu sangat dibutuhkan Pak. Di sini sekarang ini lumpur semua nih Pak. Rumah warga hancur Pak. Kalau memang ini menurut Bapak tidak bisa dijadikan lagi perkampungan, ubah aja Pak, masukkan ke HGU Pak. Jadikan lahan sawit semua Pak. Biar rata aja masyarakatnya semua Pak. Pindah kami ke ibu kota. Banjir, sepinggang, bencana nasional. Aceh, dulu lanta, tidak seberapa, belum patut dijadikan status bencana nasional. Jadi mohon Pak, kalau memang kami ini masih dianggap sebagai rakyat, bukan binatang, mohon dibantu Pak. Aceh berkabung Pak, berduka Pak. Yang mati udah ada, yang kehilangan tempat tinggal udah ada, yatim, piatu, nambah Pak di Aceh Pak. Jadi mohon Pak, dibantu Pak. Pemerintah kami di sini tutup mata Pak. Yang dibantu itu daerah yang di pinggir jalan, yang bisa dijadikan lahan untuk pemungutan suara nanti pada saat pemilihan. Kami anak-anak muda Pak, uang kami nggak banyak, 100-200 ya Pak, kami simpan-simpan, kami bagi-bagi Pak. Udah Pak, cukup sekian Pak, saya nggak bisa ngomong Pak. Jadikan HGU aja itu Pak semua Pak. Itu dapat bantuan kami alat berat, tenggelam Pak. Jadi Bapak bayangkan aja sendiri Pak, di mana dalamnya lumpur yang kami hadapi, yang harus kami pindahkan untuk kami bangun rumah Pak. Kalau tanpa bantuan pemerintah Pak, cangkul nggak bisa Pak. Udah itu aja Pak. Jadi di sepanjang Tamiang ini banyak orang meminta-minta ya. Ini semuanya masyarakat di sekitar sini mulai meminta-minta. Dek, bagikan sini. Ini dibagikan ya. Roti ya dari wajah, dari rekan setia Wajah Langsa ya. Semoga sabar ya, semoga berkah semua ya. Baik Bu, amin. Makasih, doain ya berkah ya. Berkah Bu. Amin. Ya mohon maaf, kita di sini tidak bisa berhenti dikarenakan ini daerah persawitan yang listriknya padam total. Ya ini debunya
seperti salju ya. Jadi mohon maaf kita nggak, orang sudah tidak pakai baju lagi. Hampir rata-rata di sini orang minta sedekah. Jadi buat kalian arah Langsa ke Tamiang, saran dari kami tolong membawa uang pecah ya, karena banyak sekali orang membutuhkan uang. Ya, yang di sini, yang di kota sana orang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kepada Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Purbaya, mohon kiranya dana desa dialihkan ke korban bencana yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, mengingat mereka sangat membutuhkan bantuan dampak dari banjir bandang yang dialami masyarakat 3 provinsi tersebut. Karena dampak dari dana desa kurang bermanfaat bagi masyarakat yang ada atau yang tinggal di desa-desa. Kiranya Bapak Presiden mendengarkan, alihkan dana desa kepada korban. Perhatikan, ini kayu yang terdampar di daerah kami, tepatnya pesisir barat ya. Kayu ini yang saya dapati beritanya, kapalnya terdampar ini berasal dari Sumatera Barat, guys. Ya, sebelum terjadinya kebanjiran. Ya, yang ini ya, kayu yang ditebang di hutan kami, tepatnya pesisir utara, ya, Kabupaten Pesisir Barat. Ya, dan secara pribadi saya tidak tahu nih, ya, legal atau ilegalnya. Yang jelas ini skala besar. Ya, tolong influencer, warga TikTok up terus PT-PT seperti ini buat trending nih masalah penebangan ya yang skala besar seperti ini. Boleh jadi ini yang menyebabkan banjir. Disclaimer ya. Kita harus usut teman-teman ya. Kita harus trendingkan. Udah dulu up PT tentang perceraian ya. Dan jangan mau dialihkan isunya. Buat trending dulu. Kasihan daerah-daerah yang terjadi banjir. Alam sudah marah karena banyak pengerusakan skala besar seperti ini, teman-teman. Kita harus usut dulu nih, ya kan? Jadikan trending dulu nih, buat konten-konten seperti ini, teman-teman, ya. Mau di daerah manapun, tolong up yang beginian, biar kita bantu sama-sama, kita trendingkan dulu, ya, gitu. Ilegal atau tidak ilegal, ini skala besar, serius, ya. Dan ini nggak bisa dibiarin, ya. Jangan mau ada pengalihan isu, fokus nih masalah penebangan hutan seperti ini. Yang dibilang Bapak Menteri adalah kayu lapu. Lihat ini Pak Menteri, buka mata Bapak. Kayu ini kayu bagus. Ya, tingsuannya rapi, turun dari atas gunung. Bapak boleh lihat kayunya. Kayu-kayu baru, bukan kayu lapu. Bukan kayu yang dibilang Menteri Kehutanan, ini adalah kayu-kayu lapu. Buka mata Bapak ya, ini kayu-kayu masih bagus ya, turun dari gunung. Kondisinya kayu seperti ini. Ini lihat ya, kayu ini bukan kayu lapu Pak Menteri. Media internasional berdatangan ke Sumatera. Dari Al Jazeera sampai Jepang mengirim delegasi untuk meliput langsung betapa parahnya banjir yang melanda. Banyak dari mereka siap mengirim bantuan jika kita memintanya. Tapi pernyataan pemerintah berbeda. Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa APBN kita cukup untuk menangani bencana ini. Padahal kondisi di lapangan jauh dari kata cukup. Gubernur Aceh Mualim menyebut bencana ini seperti tsunami kedua. Beberapa bupati di Aceh bahkan mengaku menyerah karena tidak mampu lagi mengatasi kerusakan dan jumlah korban. Jika kita melihat tragedi tsunami di Aceh dulu dan bandingkan bagaimana Presiden SBY mengatasinya, beliau mengambil langkah tegas dan membuat kebijakan ruang udara terbuka, yaitu dengan membiarkan bantuan internasional masuk tanpa hambatan, dan hasilnya evakuasi lebih cepat, bantuan melimpah, dan pemulihan jauh lebih efektif. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak, lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Masya Allah, sekarang muncul pertanyaan besar. Ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya?
Bencana yang kami rasakan saat ini di Aceh dan Sumatera bukanlah bencana alam, tetapi bencana ini murni dari kerakusan manusia, dari kerakusan oknum-oknum penjabat, dan dari kerakusan daripada aparat-aparat yang mengizinkan hutan ditebang puluhan hektar. Bencana ini disebabkan oleh orang-orang yang sudah kaya tetapi tidak pernah bersyukur. Mereka yang ingin menambah-nambahkan harta kekayaannya dengan mengambil resiko jatuh korban daripada pihak yang lain dan merusak ekosistem yang ada. Bencana dan musibah memang datang daripada Allah, dan tidak akan Allah kirimkan bencana dan bala kepada kita selain manusia sendiri yang mengundangnya. Mustahil. Mereka para pejabat, mereka para aparat tidak tahu tentang penebangan pohon itu semua. Ingat saudaraku, jangan salahkan rakyat jelata hari ini berbuat zina. Memang itu dosa, tetapi tidak merugikan orang banyak. Dan jangan salahkan konser yang hanya hiburan para rakyat-rakyat jelata, dan itu tidak ada apa-apanya di mata Allah. Dan ketika musibah seperti ini Anda menyalahkan rakyat kecil berzina dan rakyat kecil mengadakan konser, para penjabat-penjabat ini sangat bahagia. Wahai seluruh masyarakat Aceh, sadarlah wahai kalian semua, buka mata kalian semua dan buka hati kalian semua untuk melihat kerakusan para oknum-oknum penjabat dan aparat yang memberikan izin untuk deforestasi. Berapa puluhan hektar hutan mereka berikan izin kepada oknum tertentu untuk menebang pohon hanya untuk uang makan kalian. Dan saya punya bukti, dan ini tidak akan Anda dapatkan dimanapun kecuali nanti di awal tahun dan pertengahan tahun. Sebab yang pertama, deforestasi pada tahun 2024 untuk wilayah Aceh dari 8.962 hektar, dan di tahun 2025 sekarang 27.850 hektar hutan digundulkan. Sedangkan untuk Sumatera Barat dari 6.360 hektar digundulkan menjadi 28.503 hektar, naik 4 kali lipat hutan yang mereka gundulkan. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih ngeri lagi, di Kabupaten Pidia dan Pidijaya, deforestasi pada tahun 2024 yaitu 182 hektar, dan siapa sangka pada tahun 2025 deforestasi mencapai 1.700 hektar hutan digundulkan. Jadi ini olahan siapa? Ingat, Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin, dan tidak ada musibah dan bala yang menimpa kita hari ini fabima kasabat aidikum, maka itu semua disebabkan oleh perbuatan tangan-tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Gubernur Aceh, Bapak Gubernur setempat, Bapak Gubernur yang dimanapun Anda berada, untuk menindak tegas bagi oknum-oknum yang bekerja sama untuk mengundurkan hutan. Mustahil para penjabat dan aparat setempat tidak tahu hutan itu digundulkan. 1 menit bahas kenapa Prabowo bahkan jadi penyebab utama bencana yang lebih besar di masa depan. Jadi kalian tahulah ya, gabungan luas wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar itu lebih luas daripada Pulau Jawa. Coba kita bayangin cuy, Pulau Jawa kalau kebanjiran kayak gimana dah? Nah, hampir 1.000 orang meninggal dunia dan jutaan orang ikut merasakan dampaknya. Presiden kita sekarang dan PT Tusam Hutani Lestari miliknya menguasai hampir 100.000 lahan hutan di Aceh, bahkan lebih luas dari kota Jakarta, anjir. Kalian ingat nggak apa yang pernah Prabowo bilang? Saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Nah, setelah dia sudah berkuasa, aset-aset itu hidup kembali. Dan di saat yang sama, bencana juga terjadi. Tapi cuy, ini kan gara-gara badai dan hujan deras berhari-hari. Kalian ingat nggak apa yang Prabowo bilang saat pemilu tahun lalu? Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Dan Pak Prabowo juga mendukung hutan-hutan ditebang untuk ditanami pohon sawit. Asalkan demi ekonomi katanya. Ekonomi siapa anjir? Mayat-mayat yang sampai sekarang masih tertimbun. Rakyat menderita. Nyawa hilang. Terus yang untung siapa? Ini pelajaran buat kita cuy. Salah pilih 1 hari, susahnya 5 tahun, bahkan yang nggak ikut milih pun juga ikutan susah. Aku suka membongkar kebusukan pemerintah. Kali ini kalian harus follow agar kalian tercerahkan. Kipli, nih kalau sampai berita bener, lu parah ya Kipli. Lu ya yang ngizinin nih 1,64 juta hektar hutan dibabat untuk dijadikan lahan sawit. Terus sekarang nih udah terjadi bencana alam begini di sono, lu pura-pura lu nenteng-nenteng beras ngapain, Pli? Woi. Ih, lu berdosa BG lu, Kipli, bener deh lu. Bertanggung jawab lu sama Tuhan lu, Kipli. Bertobat BG, Pli. Kalau kata gue mah udah nggak tahu lagi deh. Gak ikut-ikutan gue, Pli. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak.
93% akan menyala. Juga ISDN lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua malam ini. Seluruh Aceh. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil.